Perkenalkan, saya adalah Mediliani dengan NIM 1123043. Kali ini saya akan mereview Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama dengan dosen pengampu Dr. Haji Salman, SHIMA. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi sangat penting karena undang-undang ini menjadi acuan, dasar, dan juga tumpuan menyangkut perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini, undang-undang ini terdiri dari 14 bab, 67 pasal, yang mana pasal satunya membahas mengenai dasar perkawinan. Pada pasal satunya menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 2-nya dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini, jika dengan agama yang sama, misalkan Islam dengan Islam, maka itu tidak ada persoalan. Namun, ketika si perempuan agama A dan si B dan si laki-laki dengan agama B, maka hal ini akan menjadi persoalan dikarenakan undang-undang tidak mengatur secara eksplisit mengenai apakah harus dalam satu keyakinan atau agama saja ataukah boleh berbeda, sehingga dengan adanya penafsiran lain banyaknya ditemukan pernikahan beda agama dikarenakan salah menafsirkan ataupun undang-undang tidak mengatur secara eksplisit mengenai agama dan kepercayaannya ini. Kemudian pasal 2 ayat 2-nya menyatakan bahwa perkawinan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini sangat sesuai dikarenakan hal ini akan berdampak kepada kepastian hukum dan juga perlindungan bagi hak perempuan dan juga anak. Kemudian pasal 3-nya dijelaskan bahwa perkawinan itu menganut asas monogami, yaitu seorang suami hanya boleh memiliki satu istri, begitu juga sebaliknya, seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami. Namun pada ayat berikutnya justru dijelaskan bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan dalam hal ini artinya asas monogami bagi suami itu tidak berlaku ketat karena masih terbuka peluang untuk melakukan poligami meskipun dengan alasan dan syarat yang telah ditentukan pasal 4 ayat 2 dan juga pasal 5 ayat 1. Namun terkadang alasan dan syarat poligami hanya bersifat formalitas belaka karena ada beberapa oknum yang melakukan poligami tanpa adanya alasan dan juga syarat yang telah disebutkan pasal 4 ayat 2 dan juga pasal 5 ayat 1 tadi. Dan juga sekarang ini marak kasus yang terjadi poligami tanpa persetujuan pengadilan atau poligami di bawah tangan yang dilakukan baik oleh masyarakat awam maupun artis dan selebritis lainnya. Kemudian pada bab 2-nya menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan. Pada pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Sekilas hal ini nampak kontradiktif dengan pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan apabila seorang pria sudah berumur 19 tahun dan juga perempuan berumur 16 tahun yang kemudian direvisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Kemudian pada pasal 7 mengenai batas usia perkawinan, apabila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 tadi, maka dapat dimintai dispensasi kepada pengadilan. Dan dalam hal ini, itu artinya masih terbuka peluang untuk melakukan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur. Dikarenakan ketidakkonsistenan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan. Kemudian bab 3-nya membahas mengenai pencegahan perkawinan, bab 4 batalnya perkawinan, bab 5 perjanjian perkawinan, bab 6 hak dan kewajiban suami istri, bab 7 harta benda dalam perkawinan, bab 8 putusnya perkawinan serta akibatnya, bab 9 kedudukan anak, bab 10 hak dan kewajiban antara orang tua dan juga anak, bab 11 perwalian, bab 12 ketentuan lain, bab 13 ketentuan peralihan dan bab 14 ketentuan penutup, dan yang mana dalam setiap bab yang telah saya sebutkan tadi sangat terperinci dan aturannya melindungi hak istri dan juga anak serta memberikan kepastian hukum bagi mereka yang membutuhkannya. Sekian dari saya. Bye.